Nah, memang saya sangat kaget sekali ya yang kemarin ketika Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Raya Solo. Wow, begitu megah sekali. Dan itu pun juga dari dana hibah lah oleh Pangeran Uni Emirat Arab ke Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya dibangunlah masjid megah, replika dari Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi. Dan sekarang juga banyak pengunjungnya, bahkan juga dijadikan background foto dan lain sebagainya. Yang tak kalah heboh lagi, ya ini, yaitu dari Masjid Al-Jabar, yang konon katanya sih menelan dana APBD yang sangat fantastis, yaitu 1 triliun. Bayangkan, dikala ya Indonesia, ekonomi Indonesia masih seperti ini, lalu ada masjid yang seharga 1 triliun. Ini juga sungguh mencengangkan sekali lah. Apalagi ini ada berita yang cukup mengebohkan, yaitu Masjid Al-Jabar jadi tempat syuting film. Ridwan Kamil bakal main sinetron di tahun 2023. Ternyata untuk tempat syuting film juga. Dan bahkan Ridwan Kamil bakal main sinetron. Ini artis atau kepala daerah ya sampai berpikiran seperti ini ya. Ya memang kalau dari berita ini, netizen juga malah membandingkan lah, yaitu Masjid Al-Jabar karya Ridwan Kamil dengan Masjid 30 miliar di Solo yang diperoleh dari dana hibah Pangeran Uni Emirat Arab yang seharga 300 miliar. Perbandingannya 3 kali lipat. Masjid replika Grand Mosque dan Masjid Al-Jabar karya dari Ridwan Kamil. Dari sini, pembangunan Masjid Al-Jabar yang didesain dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai beragam penilaian dari masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan kritik kepada Ridwan Kamil atas berdirinya Masjid Al-Jabar, dan sebagian lainnya mendukung pendirian masjid yang terletak di tengah danau buatan tersebut. Biaya yang dihabiskan untuk pembangunan Masjid Al-Jabar mencapai angka 1 triliun. Ridwan Kamil mengalokasikan dana yang digunakan berasal dari dana APBD Jawa Barat. Memang bukan angka yang kecil untuk sebuah pembangunan rumah ibadah, tapi ada beberapa aspek yang menyebutkan mengapa biaya yang diperlukan mencapai 1 triliun. Ridwan Kamil sengaja mendesain Masjid Al-Jabar dengan beberapa fungsi lainnya. Selain sebagai tempat ibadah, biaya yang dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan masjid, tapi kebutuhan lain seperti membuat danau buatan, mengendalikan banjir, dan fasilitas museum digital yang berisi sejarah Rasulullah dan Islam Nusantara. Namun di sini tidak semua masyarakat dapat memahami hal tersebut, karena memang peresmian Masjid Al-Jabar dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat Jawa Barat yang menantikan perbaikan fasilitas umum, terutama di kota Bandung. Ya memang sih, masyarakat itu mengharapkan perbaikan transportasi umum, karena dinilainya transportasi umum itu tidak seperti yang dijanjikan oleh Ridwan Kamil dahulu. Apalagi sebesar 1 triliun ya, 1 triliun kan bisa untuk membeli transportasi yang sangat ramah lingkungan. Nah, bahkan di situ selain masyarakat juga banyak yang mengkritik akses jalan menuju Masjid Al-Jabar yang kurang diperhitungkan dan kurang dipersiapkan. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa akses jalan menuju masjid itu sempit dan tidak ada akses jalan lain. Selain itu, penerangan di sepanjang jalan menuju masjid dirasa masih kurang adanya penerangan. Saya heran, ini kan sudah PPKM dicabut ya oleh Presiden Joko Widodo, Masjid Al-Jabar tiba-tiba muncul. Berarti kan selama pandemi ini Ridwan Kamil kan ya tugasnya hanya mendesain dan mengawal pembangunan Masjid Al-Jabar ini jadi. Apalagi kalau dilihat desain dari Masjid Al-Jabar ini juga dari Ridwan Kamil. Berarti kan selama pandemi Ridwan Kamil ya bisa dibilang bekerjanya sedikit ya, bisa dibilang, karena memang pada saat PPKM dicabut tiba-tiba Masjid Al-Jabar berdiri. Itu pembangunannya kapan? Kok tiba-tiba langsung berdiri ya? Bahkan di media sosial Twitter, kritik terhadap peresmian Masjid Al-Jabar terus berdatangan di postingan akun Twitter mirip Ridwan Kamil. Netizen menghujat Gubernur Jawa Barat yang seolah-olah terlihat memamerkan hasil karyanya dengan menggunakan dana APBD dan bukannya mendahulukan kepentingan publik. Ya seharusnya menggunakan dana APBD itu ya memperhatikan terlebih dahulu transportasi publik, kepentingan publik. Apalagi juga ini ya terhitung masih pandemi lah, ekonomi masyarakat juga masih belum stabil, tetapi sudah mendahulukan kepentingan ini ya dikembalikan lagi lah oleh masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat banyak yang setuju apa banyak yang menolak. Beda sekali lah dengan Masjid Raya Solo, yaitu replika dari Grand Mosque. Itu kan juga dari dana hibah, tidak menyerap anggaran APBD sama sekali. Masjid Raya Solo juga dibangun sesuai target. Itu pun dibangun 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, yaitu pada tahun 2021. 1 tahun dibangun, jadilah masjid ini. Nah, dari sini
ketika Masjid Al-Jabar jadi tempat syuting film, kira-kira komentarnya gimana ya? Bukannya kerja yang bener, ini malah main sinetron. Yang kayak gini nafsu pengen jadi presiden, ogah milih. Ya ini juga gubernur seiman ya. Yalah, dia gila pencitraan juga nih. Main film pakai modal APBD, gini amat nyari elektabilitas. Levelnya dia cuma walkot, naik dikit kagak becus hancur-hancuran. Lebih banyak selfie, pamer-pamer gak guna bagi rakyat. Dan sekarang mau nyapres, ngimpi boleh aja. Nah dari cuitan sini rata-rata sih tidak setuju ya dengan pembangunan masjid yang menelan anggaran sampai 1 triliun. Ya kalau dibangun masjid sih setuju, tapi kalau anggarannya sangat fantastis seperti itu ya banyak yang tidak setuju. Apalagi itu juga digelontorkan dari dana APBD, seharusnya untuk kepentingan masyarakat yang luas, tetapi malah dibangun masjid yang konon katanya sih di Jabar itu ada 50.000 masjid lebih. 50.000 lebih masjid di Jabar. Jadi menurut saya nggak urgent-urgent banget sih. Ya tetapi kembali lagi lah pada penilaian masyarakat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Peresmian Masjid Al-Jabar juga tidak terlepas dari protes warga yang tinggal di daerah sekitar masjid. Warga sekitar mengeluhkan kini untuk keluar rumah saja sulit dan membutuhkan waktu berjam-jam karena padatnya kendaraan yang menuju Masjid Al-Jabar. Selain itu, masyarakat juga banyak yang mengkritik akses jalan menuju Masjid Al-Jabar yang kurang diperuntukkan dan kurang dipersiapkan. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa akses jalan menuju masjid begitu sempit dan tidak ada akses jalan lain. Selain itu, penerangan di sepanjang jalan menuju masjid dirasa masih kurang penerangan. Di media sosial Twitter, kritik terhadap peresmian Masjid Al-Jabar terus berdatangan di postingan akun Twitter milik Ridwan Kamil. Netizen menghujat Gubernur Jawa Barat yang seolah-olah terlihat memamerkan hasil karyanya dengan menggunakan dana APBD dan bukannya mendahulukan kepentingan publik. Netizen menuntut sarana transportasi umum untuk ditingkatkan dan diperbaiki. Selain itu, fasilitas jalan berlubang dan perbaikan pembangunan di daerah pelosok lebih diutamakan. Terbaru, seorang netizen bahkan menggugah sebuah foto yang membandingkan Masjid Al-Jabar karya Ridwan Kamil yang menghabiskan dana 1 triliun dengan sebuah bangunan masjid di Solo yang hanya menghabiskan dana 300 miliar rupiah. Postingan itu diunggah pada kolom komentar postingan Twitter milik Ridwan Kamil pada Jumat 6 Januari. Pemilik akun Twitter dengan nama Boy Rembaya menggugah foto kedua masjid yang dipaparkan secara berdampingan. Maaf Pak Gub, bukan bermaksud membandingkan. Allah menyukai yang indah, bukan mewah, tulis akun Boy Rembaya dalam caption unggahannya. Unggahan tersebut sontak menuai banyak komentar netizen lainnya. Ada yang merasa suaranya terwakilkan dan ada juga yang membela langkah yang diambil Ridwan Kamil. Tapi itu cuma masjid buat 10.000 jamaah, gak ada danau buatan, gak ada museum. Kalau 300 meter cuma buat 10.000 jemaah aja. 50.000 berarti butuh berapa? Hampir 1T kurang lebih ya kan? Kalau ditambah danau dan museum, masjid yang 300M bakal ngabisin dana jauh dari 1T, balas akun aman. Tak sedikit juga netizen yang setuju dengan maksud foto yang diunggah tersebut. Lagian bikin masjid gede-gede, kayak jamaahnya ada aja, paling penuhnya kalau sholat id doang, sahut akun lainnya. Allah lebih menyukai yang jamaahnya datang ke rumahnya, bukan adu kemewahan. Demikian informasi terkait Masjid Al-Jabar karya Ridwan Kamil yang dibandingkan dengan Masjid Solo. Abu Dhabi memiliki masjid megah bernama The Sheikh Zayed Grand Mosque di Solo. Kini juga punya masjid yang mirip. Hanya saja ukurannya beda. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo adalah hadiah dari Presiden Persaturan Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Masjid ini diresmikan pada hari Senin 14 November 2022 yang menelan dana 300 miliar. Pembangunan Masjid Al-Jabar yang didesain dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai beragam penilaian dari masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan kritik kepada Ridwan Kamil atas berdirinya Masjid Al-Jabar, dan sebagian lainnya mendukung pendirian masjid yang terletak di tengah danau buatan tersebut. Biaya yang dihabiskan untuk pembangunan Masjid Al-Jabar mencapai angka 1 triliun. Ridwan Kamil mengalokasikan dana yang digunakan berasal dari dana APBD Jawa Barat.